Om Swastiastu, kami dari kelompok silabus 8 akan mempresentasikan materi koperasi dan UMKM tentang koperasi dan mekanisme koperasi. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Anagung Gede Satria Pranaditya, absen 1. Idewa Made Bajrah Rayana, absen 5. Kadek Dwijaya Pramana Putra, absen 9. Baik, kami mulai presentasi. Yang pertama, hubungan pasar dengan koperasi. Berdasarkan konsep koperasi dari beberapa sumber yang berbeda, terutama manajemen koperasi Indonesia yang ditulis Sudarsono dan Idilius 2002, dapat dirangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan kepemilikan, hubungan pelayanan, dan hubungan pasar. Selanjutnya, hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. 5 jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Adapun kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi. Adapun kekuatan koperasi, yang pertama economies of scale, adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua bargaining position di pasar atau kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian, adanya internal market dan external market, risiko ditanggung bersama. Yang keempat pemanfaatan interlinked market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Dan adapun kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Yang terakhir, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Selanjutnya, koperasi dalam berbagai struktur pasar. Ada sedikit pengertian dan struktur pasar. Dalam potensi koperasi dalam sistem pasar menghendaki dan merencanakan dalam tiap usahanya memperoleh keuntungan atau memanfaatkan maksimal, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba atau sisa hasil usaha yang mampu mengandalkan cadangan-cadangan guna pengembangan usaha selanjutnya. Kekuatan-kekuatan penisi yang dimiliki perusahaan yang ideal adalah kekuatan yang berhubungan dengan adanya unsur-unsur skala ekonomi, mempunyai posisi tawar-menawar di dalam pemasaran, pemanfaatan keterikatan pasar, dan biaya transaksi. Skala ekonomi diperoleh dengan mengantisipasi tingkat penjualan yang cocok dengan meminimumkan skala efisien. Bargaining positif di pasar ditempuh agar dalam persaingan pasar bisa dipertahankan harga jual barang dengan memperhatikan gerak-gerak pesaingnya. Koperasi mempunyai 2 pasar. Yang pertama internal market, yaitu di mana arah penyaluran barang koperasi ditunjukkan kepada anggota-anggotanya. Yang kedua external market, atau pasar yang ditunjukkan di luar anggota atau untuk umum. Koperasi bertindak sebagai pemasok atau disebut supply kooperatif, dan marginal cost sama dengan revenue. Koperasi akan memilih menentukan harga berdasarkan add cost tanpa harga kekurangan. Koperasi lebih mempunyai kesempatan besar dalam hal penentuan harga daripada pasar karena tidak berpegang pada posisi keuntungan maksimal. Koperasi dalam struktur pasar
dapat dilihat dari sifat dan bentuknya yang terbagi menjadi dua jenis. Di antaranya, yang pertama pasar dengan persaingan sempurna atau perfect competitive market. Yang kedua, pasar dengan persaingan tidak sempurna atau imperfect competitive market, yang terbagi menjadi 4 bentuk pasar, yaitu yang pertama pasar monopoli, kedua pasar monopolistik, yang ketiga pasar monosoni, yang keempat pasar oligopoli. Dan ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama terdapat banyak pembeli di pasar, yang kedua hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, yang ketiga umumnya adalah penjual-penjual perusahaan besar yang memiliki modal besar saja, yang keempat produk yang dijual bisa bersifat sejenis namun bisa berbeda mutunya, yang kelima adanya hambatan bagi pesaing baru, yang keenam adanya saling ketergantungan antar perusahaan, yang terakhir ada advertensi, sangat penting dan intensif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dan adapun 3 pertanyaan yang sudah kami buat sudah ada di dalam slide, bisa dilihat 3 pertanyaan tersebut. Dan sekian presentasi dari kelompok silabus 8. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.